Beberapa pekan lalu, Starlink atau proyek pengembangan satelit milik Elon Musk di Amerika yang bernama SpaceX diretas oleh hacker hanya dengan bermodalkan alat 300 ribuan saja. Seperti apa ceritanya, alurnya hingga alatnya, simak terus videonya. Starlink adalah konstelasi satelit orbit bumi yang terendah di SpaceX, atau sebuah proyek ambisius yang bertujuan untuk menyediakan jangkauan internet satelit ke seluruh dunia. Sekitar 3.000 satelit kecil yang diluncurkan sejak tahun 2018 sudah menyediakan internet ke tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan terestrial atau salah satu jaringan koneksi yang digunakan selain jaringan internet. Perusahaan lain termasuk Boeing, Amazon, dan Telesat juga telah meluncurkan konstelasi satelit mereka sendiri untuk menyediakan internet dari luar angkasa. Seorang peneliti keamanan Belgia telah berhasil meretas sistem internet berbasis satelit Starlink yang dioperasikan SpaceX menggunakan alat yang ia buat sendiri di rumah hanya dengan biaya pengembangan sekitar $25 saja atau sekitar dengan 373.000 pada saat video ini dibuat. Leonard Wouters mengungkapkan serangan injeksi bug pada Starlink User Terminal atau yang biasa disebut dengan UT. UT Starlink adalah salah satu dari 3 komponen inti sistem Starlink. Dua lainnya adalah satelit yang bergerak sekitar 340 mil di atas permukaan bumi untuk mengirimkan koneksi internet, dan gerbang yang mengirimkan koneksi ke satelit. UT juga berkomunikasi dengan satelit untuk menyediakan internet di bumi. Dengan cara ini, Wouters dia dapat membobol piringan parabola yang ada di bumi dan menjelajahi jaringan Starlink dari sana. Ia mengungkapkan dalam presentasinya yang berjudul Glitch on Earth by Human pada konversi ethical hacker tahun ini. Leonard secara fisik menanggalkan parabola yang dia beli dan menciptakan papan custom atau mod chip yang dapat dilampirkan ke parabola Starlink. Dia mengembangkan alat tersebut menggunakan beberapa alat yang cukup murah dan tersedia di pasaran. Leonard menggunakannya untuk mendapatkan akses root dengan melakukan glitching pada boot room, pusat operasi keamanan Starlink UT. Untuk mendesain mod chip, Wouters memindai piringan Starlink dan membuat desain agar sesuai dengan papan Starlink yang ada. Dia menyolder mod chip terdiri dari microcontroller, Raspberry Pi, penyimpanan flash, saklar elektronik, dan pengatur tegangan ke PCB Starlink yang ada, dan menghubungkannya dengan menggunakan beberapa kabel. Setelah dipasang ke piringan Starlink, alat tersebut meluncurkan serangan injeksi bug untuk mempersingkat sistem untuk sementara, yang memungkinkan untuk melewati perlindungan keamanan Starlink, sehingga Wouters dapat membobol bagian sistem yang terkunci. Serangan Wouters menjalankan bug yaitu terhadap bootloader pertama. Bootloader ROM yang dibakar ke sistem on-chip tidak dapat diperbarui. Kemudian dia menyebarkan firmware yang ditambal pada bootloader selanjutnya, yang memberinya kendali atas piring Starlink tersebut. Leonard pertama kali melakukan serangan di laboratorium sebelum menerapkan mod chip pada piringan itu sendiri. Ia mengungkapkannya dalam sebuah tulisan tentang presentasinya yang dipublikasikan di situs web konversi Black Hat. Untuk linknya sendiri telah kami taruh di deskripsi. Dalam presentasinya, Wouters mengatakan, serangan kami menghasilkan kompromi yang tidak dapat diperbaiki dari Starlink UT dan memungkinkan kami untuk mengeksekusi kode arbiter. Kemampuan untuk mendapatkan akses root pada Starlink UT merupakan persyaratan untuk menjelajahi jaringan Starlink secara bebas. Wouters juga dapat menjelajahi jaringan Starlink dan tautan komunikasinya begitu dia mendapatkan akses ke sistem. Ia juga menambahkan bahwa peneliti lain juga dapat berpotensi membangun pekerjaan untuk mengeksplorasi lebih lanjut ekosistem Starlink itu sendiri. Akan tetapi, Wouters mengungkapkan kerentanan terhadap SpaceX dengan cara yang bertanggung jawab, yaitu melalui program bug bounty atau memburu bug yang telah disediakan oleh SpaceX sebelumnya, sebelum dia mempresentasikan masalah tersebut secara publik. Jadi gimana? Apakah kalian tertarik untuk mencoba seperti apa yang dilakukan oleh Leonard Wouters? Tulis di kolom komentar ya.